Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menyampaikan dan kita belajar bersama berkenaan dengan retur penjualan. Tentunya retur penjualan ini tidak asing buat teman-teman karena waktu SMK ataupun di IPS pernah mendengar ini dan pernah belajar. Namun yang perlu saya perlu sampaikan bahwa untuk retur penjualan itu ada FASB terbaru ya teman-teman. Kalau teman-teman baca itu di bukunya Weran itu sudah menggunakan FASB terbaru, itu berkenaan dengan revenue from contract with customer. Nah, pada retur penjualan ini perusahaan itu diminta untuk melakukan estimasi di akhir periode berkenaan dengan kira-kira tahun depan itu retur penjualan yang terjadi itu seperti apa, sehingga perlu diestimasi. Nah, estimasi ini akan berdampak pada penjurnalan ya, penjurnalan yang umum teman-teman ketahui. Kalau teman-teman ketahui kan retur penjualan secara umum itu jurnal kan begini kan, retur penjualan, kemudian pada piutang, kemudian persediaan pada HPP ya. Retur mengurangi piutang atau mengurangi kas kalau transaksi itu penjualannya tunai, kemudian persediaannya kembali pada HPP. Nah, namun itu berbeda teman-teman ketika kita mengestimasi penjualan atau mengestimasi retur penjualan di awal. Nah, bagaimana cara mengestimasinya? Nah, kita langsung coba ke latihan soal teman-teman ya. Jadi ini ada soal begini teman-teman. Jadi di tahun 2019 PT Akuntansi itu memiliki penjualan 6 miliar dengan barang pokok persediaan itu, biaya pokok persediaan itu 3 miliar 200 juta. Kemudian di akhir tahun 2019 akuntansi itu melakukan estimasi ya. Pengembalian dananya adalah 2% dan BPP-nya 60 juta. Dan tanggal 20 Januari itu ada transaksi retur penjualan. Nah, kira-kira bagaimana untuk melakukan penjurnalannya teman-teman? Yang perlu kita lakukan teman-teman, yang pertama adalah ini lakukan jurnal penyesuaian dulu ya untuk tahun 2019. Nah, bagaimana dengan jurnal ya? Jurnalnya tadi dengan mendebit penjualan teman-teman. Penjualan terlebih dahulu ya, penjualan. Kemudian di sini ini adalah utang pengembalian dana. Jadi kita mencatat itu ada kewajiban atas estimasi pengembalian dana di tahun depan. Jadi nanti kalau ada retur utangnya berkurang teman-teman, ya kan saldo normalnya di debit ya. Kemudian yang di jurnal selanjutnya itu adalah jurnal selanjutnya itu adalah perkiraan barang retur pada BPP. Nah, tadi penjualannya adalah 2%. Ini 2% dikalikan dengan 6 miliar. Ini sama nilainya. Kemudian untuk retur itu 60 juta. 60 juta. Nah, ini adalah jurnal untuk melakukan estimasi retur di tahun 2019. Logikanya teman-teman, ini pemahaman saya ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman punya pemahaman lain silahkan. Jadi di akhir tahun itu perusahaan mengestimasi kira-kira utang ya. Utangnya itu utang atas retur itu berapa? Ya. Nah, kemudian perusahaan juga mengestimasi perkiraan barang retur. Ya, perkiraan barang returnya berapa? Ini saldo normalnya adalah di kredit, ini saldo normalnya ini sebagai aset teman-teman. Perkiraan barang retur 60 juta. Jadi nanti ketika ada retur, maka utang ini akan berkurang teman-teman. Ya, tidak menjadi utang kembali. Contoh misalkan tanggal 20 Januari ketika ada retur,
maka jurnal yang kita lakukan yang pertama adalah ini kita kurangi dulu teman-teman. Utang pengembalian dana 5 juta. 5 juta. Kemudian ini ada dua kemungkinan teman-teman. Ini kas atau piutang ya. Kalau transaksinya kredit kita piutang, kalau transaksinya tunai kas. Nah, ini di soal ini adalah piutang teman-teman. Piutang 5 juta. 5 juta. Kemudian tentunya kalau ada retur itu akan nambah ke persediaan ya teman-teman ya. Akan nambah persediaan. Persediaan 2.500.000. 2.500.000. Kemudian, nah ini teman-teman, kreditkan nih, ya. Yang diestimasikan di awal itu saudara kurangi 2.500.000. Nah, kesimpulannya adalah estimasinya adalah letaknya ada di sini teman-teman. Mengestimasikan kira-kira tahun depan itu returnya berapa, kemudian perkiraan barang yang diretur juga berapa. Sehingga ketika ada retur, maka yang kita kurangi dari atau lawan transaksi piutang itu adalah utang pengembalian dana. Kemudian lawan transaksi untuk persediaan adalah perkiraan barang retur yang telah diestimasi di awal. Itu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita sampaikan di WhatsApp grup atau di kelas virtual Edmundo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.